Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas eksponen, yaitu sifat-sifat eksponen. Sebelumnya kita akan ke konsep dasar eksponen. Kalau kita punya bilangan A pangkat N, itu akan sama aja dengan A kali A kali A kali A terus sampai sebanyak A-nya itu sebanyak N. Oke, untuk konsep dasar saya kira kita satu persepsi ya. Yang pertama, kita ke sifat eksponen. Yang pertama, A pangkat 0 itu adalah 1. Dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini misal contohnya itu, saya tulis di sini ya, misalkan kita punya 7 pangkat 0, itu akan sama dengan 1. Kemudian yang kedua, kita punya A pangkat M kali A pangkat M, itu akan sama dengan A pangkat M plus N. Oke, misalkan kita ambil contoh angka 7, pangkat 2 ditambah 7 pangkat 3, maaf ini kali, itu akan sama dengan 7 pangkat 2 tambah 3, sama dengan 7 pangkat 5. Yang ketiga, A pangkat M dibagi A pangkat N, itu akan sama dengan A pangkat M dikurang N. Misalkan ya, 7 pangkat 5 kali 7 pangkat, dibagi 7 pangkat 2 itu akan sama aja 7 pangkat 5 min 2. Hasilnya 7 pangkat 3. Kemudian yang keempat, A pangkat M dipangkatkan N itu sama aja A pangkat M kali N. Misal 7 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4. Ini sama aja 7 pangkat 3 kali 4, sama aja 7 pangkat 12. Kemudian yang sifat kelima, misalkan kita punya AB itu bilangan berbeda ya. Pangkat M, AB pangkat M, itu akan sama aja A pangkat M kali B pangkat M. Misalkan nih, 2 kali 3 pangkat M, M-nya misal kita 5 gitu ya. Kemudian ini bisa jadi 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. 6, ya sifat ke-6 ya. Misalkan 2 per 3 ini pangkat 5 gitu ya. Hampir sama dengan sifat nomor 5 tadi. Hasilnya adalah 2 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Oke. Nah, yang krusial ini biasanya di nomor 7. Misalkan kita punya A pangkat negatif N. Itu akan sama dengan A seper A pangkat N. Jadi ditaruh di bawah. Nah, misalkan kalau kita punya 7 pangkat negatif 2, itu akan sama aja seper 7 kuadrat. Atau, kalau misal kita punya 7, kebalik misalkan seper 7 pangkat negatif 2, ini akan sama aja 7 kuadrat. Ya. Terus yang terakhir, itu nomor 8. Kita punya A pangkat M per N, itu akan sama aja A pangkat M akar N. Ya. Semisal 7 lagi ya, contohnya 7 pangkat 5 per 2. Nah, ini akan sama aja 7 pangkat 5 akar kuadrat ya. Akar pangkat 2 gini ya. Atau bisa juga 7 pangkat 5 per 3. Ini bisa kita tulis menjadi 7 pangkat 5 akar pangkat 3. Oke, berikutnya kita ke pembahasan soal. Bentuk 2 pangkat 6 kali 8 pangkat 3 ini sama nilainya dengan, 2 pangkat 6 ya, dikali A8 itu kan sama aja 2 pangkat 3 ya kan? Berarti kan ini 2 pangkat 3 dipangkatkan 3. Ini akan sama aja 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 9. Ingat kalau kali berarti pangkatnya ditambah. 2 pangkat 15. Mudah kan? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini ada campuran variabel ya.
Bentuk sederhana dari 12V pangkat 5W dibagi 4V pangkat 3. Oke. Yang angka kita jadikan 1 dulu, 12/4. Kemudian yang di sini V pangkat 5 per V pangkat 3, atasnya ada W-nya ya. Oke. 12 dibagi 4 ini kita coret jadinya 3 di sini. Kemudian V, ada yang sama kan? Berarti kan kalau per berarti pangkatnya saling dikurang, yang atas kurang yang bawah. Berarti V pangkat 5 dikurang 3 kali W. Hasilnya adalah 3V kuadrat kali W. Kita ke soal berikutnya. Bentuk sederhana dari P kuadrat Q plus PQ dikuadratkan per PQ kuadrat plus Q kuadrat. Oke, di sini kita sedikit bermain manipulasi aljabar. Yang pertama, kita tulis ulang dulu soalnya. Sambil yang penyebutnya itu kita keluarkan Q kuadratnya, karena sama-sama punya Q kuadrat, oke? P plus 1 gini ya. Nah, kemudian ini kita kuadratkan. Atau sebelum kita kuadratkan, kita keluarkan dulu karena sama-sama punya Q ya. Q, ini P kuadrat plus P gitu ya. Ini dikuadratkan. Ini Q kuadrat P plus 1 gitu ya. Kemudian yang atas kita kuadratkan, pembilangnya kita kuadratkan jadi Q kuadrat P kuadrat plus P, ini kuadrat gini aja dulu. Ini Q kuadrat P plus 1. Kita coret-coret. Nah, P yang atas pembilangnya, kita keluarkan P-nya lagi, jadi P kali P plus 1, tapi masih dalam kurungnya dikuadratkan, per P plus 1. Ya. Berarti bisa kita tulis P kuadrat P plus 1 dikuadratkan, per P plus 1. Gini ya. Coret-coret, berarti hasilnya adalah P kuadrat kali P plus 1. Atau dengan kata lain, P pangkat 3 plus P kuadrat. Sudah mulai panjang ya solusinya. Oke, kita next ke soal berikutnya. Nah, bentuk sederhana dari 2/3 pangkat negatif 1 ditambah 5 pangkat negatif 1 dibagi 2 pangkat negatif 1. Oke, kita tahu tadi bahwa kalau pangkatnya negatif, kita tinggal tukar pembilang sama penyebutnya. Berarti ini kita tukar jadi 3/2. Nah, ini kita pakai sifat yang nomor berapa tadi kita keluarkan, ini akan sama aja 5/2 pangkat negatif 1. Karena dia 5/2 pangkat negatif 1, berarti tinggal kita balik kan? Berarti 3/2 tambah 2/5. Nah, ini adalah penjumlahan pecahan biasa. Penyebutnya kita jadikan berapa ini? 10. Berarti ini 15 ditambah 4 ya. Ini adalah 19/10. Oke, mudah ya. Jangan terkecoh dengan soal yang terkesan memusingkan. Berikutnya yang terakhir ini adalah soal latihan. Silakan dikerjakan, nanti sampaikan di kolom diskusi. Maaf, ada ralat soal bahwa ini tidak pakai 4 pangkat X ya. Cuma dari 4 pangkat X plus 1 sampai 4 pangkat X plus 4. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.